Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya siswa Tesko Nora dengan NPM 6101121031. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan komputer di bidang pendidikan. Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang paling diuntungkan dengan munculnya komputer, karena komputer sangat berperan untuk membantu proses keefektifan pembelajar dan perkembangan dalam dunia pendidikan. Penggunaan komputer pada bidang pendidikan juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, akses informasi yang lebih luas. Dengan adanya komputer dan koneksi internet saat ini, maka akses untuk mencari informasi akan lebih mudah, cepat, dan luas. Informasi bisa didapatkan secara luas dengan memanfaatkan situs-situs yang menyediakan kolom tanya jawab. Yang kedua, pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses melalui berbagai aktivitas yang memerlukan partisipasi dan respon langsung dari mereka. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan walaupun tidak berada pada lokasi yang sama atau tanpa ruang kelas secara fisik dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Penilaian dan evaluasi peserta didik yang efektif. Yang kedua, aplikasi komputer dalam pembelajaran. Yang pertama ada Microsoft Office, yang kedua software pembelajaran, yang ketiga program kreativitas, dan yang keempat multimedia. Yang pertama, Microsoft Office. Microsoft Office adalah salah satu perangkat lunak yang memiliki banyak fungsi untuk mengelola dan menghasilkan data dengan baik. Jenis atau layanan dari Microsoft Office yang paling populer saat ini ada 3, yaitu yang pertama Microsoft Word, kedua Microsoft Excel, dan ketiga PowerPoint. Yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola kata. Microsoft Word menjadi salah satu perangkat lunak yang sangat berguna dalam menentukan proses pembelajaran dan pengajaran di bidang pendidikan. Contohnya, pada Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat dokumen pendidikan, bahan ajaran, pembuatan kartu siswa, dan lainnya. Yang kedua, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi dari Microsoft Office yang dirancang untuk mengelola angka atau data yang menyajikannya dalam bentuk tabel ataupun grafik. Microsoft Excel menyediakan banyak sekali rumus-rumus matematika yang bisa menyelesaikan perhitungan yang kompleks. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program yang berfungsi untuk presentasi. Dengan adanya perangkat lunak satu ini, Anda bisa membuat, mengatur, format dan suatu file presentasi jadi lebih menarik sebelum Anda menampilkannya kepada peserta atau penonton. Berikutnya, software pembelajaran. Pertama, paket Tracker adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Matrix Laboratory adalah perangkat lunak yang sangat berguna dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Penggunaan MATLAB dalam ilmu matematika digunakan sebagai alat pendukung pembelajaran pemrograman matematika. Sedangkan dalam bidang lain, MATLAB dipilih sebagai alat perhitungan, analisis matematika, dan pengembangan untuk penelitian. Yang ketiga, program kreativitas. Pertama, Canva. Canva merupakan aplikasi guru yang tersedia untuk membuat desain grafis seperti presentasi, poster, konter untuk media sosial, dan dokumen-dokumen lain. Canva juga menyediakan berbagai macam template yang bisa dimanfaatkan secara gratis maupun berbayar. Yang berikut, CapCut. CapCut adalah aplikasi yang banyak digunakan untuk membuat konten berkualitas tanpa perlu menguasai tekniknya secara mendalam. Pada aplikasi CapCut, kita juga bisa mengedit video dengan dua cara, baik secara manual maupun dengan cara otomatis. Yang keempat, software pembelajaran. Yang pertama, multimedia. Multimedia adalah penyimpanan informasi pada komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks,
suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu tool dan tautan atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Di bidang pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran baik di kelas maupun dalam pembelajaran mandiri. Dan pada multimedia ada 3 cara, yaitu video pembelajaran, animasi pembelajaran, dan simulasi. Berikut teknologi pembelajaran online. Aplikasi pembelajaran online ada beberapa, yaitu Moodle. Moodle merupakan software yang dirancang untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berbasis internet atau situs web. Moodle menyediakan berbagai fitur mulai dari forum diskusi, chat, kuis online, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Google Classroom. Google Classroom merupakan aplikasi guru yang bisa dimanfaatkan untuk memantau perkembangan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dan guru juga bisa langsung memberi penilaian dan masukan secara real time. Yang ketiga, Edmodo. Edmodo adalah platform pembelajaran daring yang dirancang khusus untuk pendidikan. Guru dan siswa dapat terhubung melalui kelas virtual. Guru dapat membuat kelas sesuai kehendaknya, kemudian memberikan kode kepada siswa yang akan bergabung. Keuntungan e-learning. Yang pertama, fleksibel waktu dan tepat waktu. Biasanya kebanyakan orang yang ingin belajar terhalang waktu dan tempat. Namun sekarang, dengan adanya pembelajaran online seperti sekarang dapat mempermudah Anda dalam belajar, karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun selama jangkauan internet stabil. Yang kedua, materi yang selalu tersedia. Pada perkembangan teknologi saat ini, materi yang kita cari sudah tersedia banyak pada media sosial seperti Google dan sebagainya. Yang ketiga, interaksi dan kolaborasi online adalah kegiatan yang dapat meningkatkan efisien dalam berbagai aspek, seperti meningkatkan kemampuan berkomunikasi, membagikan beban kerja, dan mendapatkan ide-ide baru. Tantangan dan solusi. Pertama, tantangan. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil. Kurangnya pengadaan infrastruktur teknologi informasi di berbagai daerah seperti koneksi internet yang kurang baik membuat penerapan teknologi pendidikan menjadi sulit. Yang kedua, kurangnya pelatihan guru. Guru yang tidak siap menggunakan teknologi informasi dapat menjadi hambatan dalam penerapan teknologi pendidikan. Guru perlu terus mengembangkan kompetensi teknologi mereka untuk menyajikan materi pembelajaran secara inovatif. Yang ketiga, kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini ada 4. Yang pertama, kurangnya akses internet, keterbatasan perangkat digital, perbedaan konten pendidikan yang didapatkan, dan kesulitan dalam mengakses sumber belajar. Solusinya di sini ada 2. Yang pertama, program bantuan teknologi, dan yang kedua, pelatihan intensif bagi guru dan masyarakat. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.